Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid As-Sakinah dan jajaran pengurusnya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ahli dan mahbub Al-Ustaz Haji Miftah Fajari, bapak-bapak, ibu-ibu semua, jamaah sholat isya, sholat tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta hidayahnya yang telah kita rasakan bersama. Alhamdulillah, pada malam yang kedua ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu sehat, keluarga sehat, kantong sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah, doa kita telah dikabulkan oleh Allah. Doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah? Di penghujung Ramadan tahun kemarin kita selalu berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa Ramadan tahun ini. Sebab apa? Banyak saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita yang tahun kemarin bersama-sama Ramadan, sekarang mereka sudah tidak ada. Oleh karena itu, kesempatan Ramadan ini yuk kita gunakan banyak-banyak beribadah, karena Ramadan disebut juga sebagai syahrul ibadah, bulannya memperbanyak ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya dikasih tema surat An-Nisa ayat 29. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menggunakan, engkau mencari, engkau memperoleh harta benda kamu di antara kamu dengan cara yang tidak sah, secara batin. Jadi yang dipanggil di sini Bapak Ibu adalah orang-orang yang beriman. Sama seperti puasa Ramadan, makanya ayatnya sama, bukan digunakan kata ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yang merasa dirinya sebagai orang yang beriman, dia menyerukan panggilan Allah. Makanya kalau ada orang ngaku dirinya beriman lalu ia tidak berpuasa, berarti ada
kesalahan dalam keimanannya. Contoh gini lah, ibu bikin nasi goreng, ditunggu-tunggu tukang nasi gorengnya lewat, dipanggil nggak? Dipanggil nggak? Panggil, nasi goreng, nggak denger dia. Lebih kenceng lagi, nasi goreng, terus jalan sampai 3 kali, dia diam aja. Apa kata ibu? Nasi goreng budek. Dipanggil, diam aja, nggak dengar. Begitu juga orang-orang yang beriman, Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Ia tidak berpuasa, berarti sama dengan orang beriman itu budek. Artinya apa? Ada kesalahan atau ada permasalahan di dalam imannya. Di dalam ayat ini dilanjutkan, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dalam perdagangan itu berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Bapak Ibu, manusia ini adalah makhluk yang lemah. Manusia ini sering tergoda oleh harta, tahta, wanita. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, harta, tahta, pria. Biar adil ini, kan gitu Pak ya? Pak, wih, merem semua nih, kenyangan kayaknya. Jadi kalau laki-laki tergoda oleh harta, tahta, wanita. Kalau perempuan, harta, tahta, pria. Makanya kalau kita telusuri ini ayat, sebelumnya ayat ini berbicara tentang orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang. Makanya jangan sampai yang tidak punya harta, yang tidak punya uang, mencari harta dengan cara batil, dengan cara tidak halal, dengan cara tidak sah. Makanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu. Kalau Al-Quran sudah berkata masalah makan, maka sebenarnya bukan saja yang kita masukkan ke dalam tenggorokan kita, tapi berarti menggunakan, mencari, mengambil dan lain sebagainya. Jadi takulu, janganlah kamu makan dalam arti jangan kamu memperoleh, jangan kamu menggunakan harta benda di antara kamu itu secara batil. Bapak Ibu, makanya setiap bisnis, setiap kegiatan ekonomi atau perdagangan tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, ada peraturan. Yang kedua, harus suka sama suka. Makanya tadi dilanjutkan, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Saya tidak boleh memaksa ibu bapak membeli barang saya, atau sebaliknya bapak ibu tidak boleh memaksa saya membeli barang ibu, tapi harus ada unsur suka sama suka. Yang ketiga, ada sanksi. Tadi Bapak Ibu, di atas 3 hal ini ada yang lebih hebat lagi, dan ini sering dilupakan oleh orang. Apa itu? Ada etika, ada akhlak. Perdagangan, perekonomian harus didasari dengan etika atau akhlak. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada dikenal namanya takhalli, tahalli, tajalli. Apa itu takhalli?
mengosongkan diri kita dari hal-hal yang haram, dikosongkan semua Bapak Ibu. Setelah dikosongkan, tahalli, diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang halal. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah sendiri mengajarkan sebelum masuk Ramadan, beliau dibersihkan ruhnya. 2 bulan Nabi persiapannya dari bulan Rajab. Makanya doanya nyambung tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebenarnya di bulan Ramadan ini kita sudah kosong, lalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang halal. Itulah yang disebut dengan tahalli. Jadi selain kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kita juga harus melakukan amalan-amalan yang berpahala. Bukan hanya saja wajib, tapi yang sunnah-sunnah pun harus kita lakukan. Sebab apa? Sunnah di bulan Ramadan, amalan sunnah itu pahalanya wajib, Pak. Makanya rugi di bulan Ramadan ia tidak melaksanakan qobliyah, ba'diyah, duha, atau amalan-amalan sunnah lainnya. Kenapa? Pahalanya jadi wajib, apalagi yang wajib. Makanya selain kita melakukan amalan-amalan wajib, yang sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Contoh, Nabi ketika berada di kota Madinah, Nabi menata perekonomian masyarakat Madinah. Lalu ada seorang pedagang muslim komplain. Apa kata pedagang itu? Ya Rasul, kami dagang tapi untungnya kok dikit, padahal kami sudah jujur ya Rasul. Sedangkan orang-orang Yahudi untungnya banyak. Kenapa? Dia nakar curang dalam timbangannya. Kok bisa begitu? Begitulah kejadiannya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ada salah dalam perdagangan. Ada yang salah, ada. Mau aku tunjukkan sebuah perdagangan supaya kamu melejat langsung. Mau ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang beli 1 liter gandum, jangan engkau layani 1 liter, lebihin dikit. 1 onket, 2 onket, dan seterusnya. Batin sahabat tadi bilang ini, saya jujur aja untungnya dikit, gimana saya lebihin? Ingat, hitungan kita tidak sama dengan hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak Pak Bu, pedagang-pedagang itu perhitungannya gitu. Apalagi tukang telur. Tahu tukang telur Bu? Yang di pinggir jalan tuh, yang timbangannya pakai digital tuh. 1 kilo 30.000, pas ditimbang lebih 1 aja dicariin yang kecil. Ditaruh yang kecil 29, cari yang gede dikit. Muncul lagi 31, dicari. Kok tahu Bapak? Pengalaman. Saya lihatin aja, telurnya jatuh, pecah. Nah, lu rugi kan jadinya. Coba kalau 31 biarin saja. Itulah yang diajarkan Nabi. Nabi bilang kalau ada orang beli 1 liter lebihin. Sahabat tadi namanya sahabat saminna wa ata'na, dijalankan aja apa kata Nabi, meskipun di sini yang kasar. Bener Pak Bu, dalam waktu 3 bulan udah kelihatan perdagangannya mulai menanjak. Lalu diikuti oleh pedagang-pedagang muslim lainnya. Dalam waktu 1 tahun, perekonomian masyarakat Madinah dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Apa rahasianya? 1, kalau ada pembeli, kita layani dengan baik.
Namanya pemberi kan raja, Pak. Ya, Pak ya. Namanya pembeli raja, kita layani dengan baik. Dia kemana-mana ngomongin. Dan itulah iklan tanpa dibayar. Iklan mahal, Pak. Ini tanpa dibayar menyebarkan kemana-mana. Yang kedua, saat transaksi kita lebihin dikit tanpa kita sadari, saat itu kita telah bersedekah. Sedekah luar biasa, Pak. Banyak ayat maupun hadis menerangkan tentang keutamaan sedekah. Apalagi kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ayy sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di dalam Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok Al-Qur'an, sedekah itu sama dengan meminjamkan uang kita kepada Allah. Kalau kita ada teman, tetangga minjem, kita pinjemin dan kita percaya orang itu akan mengembalikan pinjaman kita. Bahkan tidak sedikit orang minjem gak dibalik-balikin. Ada gak, Pak? Ada gak, Bu? Yang mana? Ini kita meminjamkan uang kita kepada Allah, masa gak percaya Allah mengembalikannya? Bahkan Allah mengembalikan berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Apalagi kita bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Apa balasannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Artinya apa? Bisa dari depan, bisa dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari kanan, dan dari atas, dari bawah. Artinya apa? Bukan saja kita bingung mencari rezeki, tapi rezeki itu mengejar kita. Ibu nyari rezeki bisa dapat, bisa enggak? Betul gak, Pak? Bisa dapat, bisa enggak? Tapi itu rezeki yang mengejar kita. Gimana gak kena kita? Itulah balasan bagi orang yang sedekah dengan ikhlas. Yang ketiga, apa? Tajalli. Tajalli itu apa? Menghiasi. Itulah yang disebut dengan etika, disebut dengan akhlak. Bapak Ibu bersedekah 2.000 perak dengan pengemis, dikasih dengan santun, senang tuh pengemis, bahkan ia berdoa. Doa pengemis tanpa diminta itulah yang mustajab. Tapi kalau kita memberi 100.000, tapi kalau kita lemparkan di mukanya, kira-kira diambil nggak? Kira-kira diambil nggak? Nggak ambil juga. Tapi di sininya ada dendam, brengsek, mentang-mentang kaya, uang segini aja dilemparin. Tuh etika, ada pentingnya. Makanya yang disebut dengan tajalli apa tadi? Menghiasi. Sebab apa? Kebenaran Islam terletak pada akidahnya, keadilan Islam terletak pada syariahnya, dan keindahan Islam terletak pada akhlaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sempurna mungkin, dan bulan Ramadan semoga kita terbentuk
menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.